Halo, welcome back to this channel. Udah lama banget aku nggak update sesuatu di YouTube ini, dan kali ini aku akan berbagi sedikit tips pada teman-teman semua. Karena banyak banget nih yang nanyain tentang seleksi CPNS dan P3K. Gimana sih cara memilih penempatan yang tepat supaya nantinya ketika kita udah lolos kita nggak menyesal dan nggak quit dari pekerjaan kita sebagai PNS. Ini pertanyaan yang sangat penting dan mendasar sekali karena banyak sekali orang yang karena in rush atau terburu-buru itu memilih penempatan-penempatan yang menurut mereka peluangnya sangat besar, tapi kemudian mereka nggak siap untuk menjalani kehidupan di penempatan tersebut, entah itu lokasinya terlalu jauh, entah itu pendapatannya yang tidak sesuai dengan kebutuhan dia, entah itu nggak sesuai dengan aspirasi dia, entah itu culture yang berbeda, banyak banget. Jadi sangat penting sekali dan wise sekali bagi kita untuk ngebuat planning dan kemudian juga merencanakan penempatan di mana yang akan kita nantinya bisa jalani dengan optimal sebagai seorang ASN. Karena kalau misalnya dari awal itu udah nggak sesuai, itu kinerja juga rendah, kemudian juga motivasi kerja juga rendah, kitanya juga jadi semakin lama semakin insecure, semakin linglung gitu ya, dan itu memperburuk kualitas hidup kita. Sama aja dengan kita nggak memanfaatkan usia kita dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itu di sini aku akan berbagi tips menurut pendapat aku, karena memang aku juga udah berpengalaman dalam memilih penempatan. Jadi moga-moga ini dapat membantu teman-teman untuk memiliki point of view atau pandangan yang lebih luas lagi dalam memilih penempatan ASN, karena sepenting itu. Nah, tips yang pertama itu adalah mempertimbangkan goals masa depan teman-teman semuanya. Jadi banyak banget orang yang bilang ambil di sini, ambil di sana, ini peluangnya lebih besar, ini peluangnya lebih besar. Kalau buka Google dan tanya tips untuk memilih penempatan yang terbaik, mereka akan menganjurkan untuk memilih tempat-tempat dengan formasi terbanyak, dengan logika bahwa satu hari nanti setelah 10 tahun kita juga bakalan bisa pindah. Nah, kenyataannya di lapangan itu banyak banget yang udah mengalami burnout sebelum 10 tahun. Kemudian juga banyak banget yang udah quit sebelum 10 tahun karena memang gak tahan dengan penempatan yang mereka jalani. Dan untuk pindah pun, asal teman-teman tahu, itu bukan sesuatu yang mudah, itu bukan sesuatu yang easy. Ketika teman-teman ingin, wah gue pengen pindah nih dari misalnya Natuna ke Sumatera Barat, itu nggak semudah itu. Kita akan menjalani proses yang pelik, kemudian juga yang cukup rumit dan sulit, dan itu nggak semuanya bisa dilakukan oleh semua orang karena ada persyaratan-persyaratan tertentunya. Jadi better kita menentukan lokasi penempatan yang memang sesuai dengan kebutuhan aspirasi kita terlebih dahulu. Nah, goals masa depan itu sangat penting. Misalnya di masa depan teman-teman ingin menghabiskan masa tua di dekat orang tua, ingin untuk memenuhi kebutuhan orang tua sekaligus memperhatikan orang tua. Itu goals ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mengambil penempatan yang sangat jauh, itu sangat nggak make sense dengan goals masa depan teman-teman. Itu salah satu contohnya. Kemudian ada juga yang goalsnya mungkin untuk peningkatan karir. Misalnya ingin berkarirnya nanti di taraf ASN pusat gitu. Jadi penting banget nih untuk menjembatani dengan memilih penempatan yang dekat dengan pusat, atau mungkin yang untuk kenaikan karirnya lebih dekat dengan pusat. It's okay, itu pengembangan goals teman-teman. Nah, jika teman-teman misalnya mengambil lokasi penempatan yang sangat sulit aksesnya dan segala macam, tentu itu nggak sesuai dengan aspirasi teman-teman juga. Ada banyak sekali goals dalam kehidupan ini, dan itu harus teman-teman tilik dari sekarang. Kira-kira kalau aku ngambil di sini, itu bakalan bisa nggak ya untuk menjembatani impian aku di masa depan? Kalau aku ambil di sini, kira-kira aku akan bisa nggak ya untuk tetap keep up dengan apa yang ingin aku raih 10 tahun atau 20 tahun lagi? Nah, itu menjadi pertimbangan yang sangat-sangat penting untuk dipertimbangkan. Karena teman-teman mungkin kalau pas masih CPNS belum menikah, kemudian belum memiliki pandangan terhadap kedepannya, jadi itu penting untuk diatur dari sekarang. Nah, untuk yang udah menikah pun, itu penting sekali untuk diatur, karena banyak banget yang menjalani hubungan long distance marriage. Beberapa berhasil karena keteguhan hati dan mungkin juga manajemen yang bagus, tapi beberapa lagi itu malah mempersulit keadaan dan membuat kedua pihak menjadi burnout, karena memang itu bukan hal yang mudah dilakukan. Jadi penting banget untuk menilik goals masa depannya, goals kedepannya untuk menentukan penempatan pada hari ini. Nah, yang kedua itu adalah mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan kita. Kemampuan kita itu penting banget. Kadang-kadang kita berpikir bahwa I can survive to live in the rural area. Kita bisa nih survive di daerah-daerah yang terpencil. Kita kayaknya bisa nih survive di daerah yang perairan gitu ya. Kita bisa nih kayaknya survive di tempat-tempat yang dimana listriknya mati segala macam. Tapi in fact kita belum pernah menjalani itu, dan kita nggak tahan dengan kondisi seperti itu. Kita harus bisa lihat dulu kemampuan kita sampai di mana dalam hal surviving. Kemudian kita juga tahu dulu kemampuan kita itu di mana dalam hal manajerial gitu. Karena situasi penempatan itu akan berbeda sekali dengan angan-angan kita. Jadi tergantung kepada realita kemampuan kita sehari-hari. Jadi tengok-tengok dulu, lihat-lihat dulu, tilik dulu diri sendiri. Kira-kira ini diri kita ini mampu nggak ya untuk ditaruh di tempat yang seperti ini, di lokasi yang seperti ini? Atau mungkin malah kita biasanya di desa, terus kemudian kita kayaknya
nggak bisa nih untuk keep up dengan kehidupan yang hektik, kita maunya slow living, ya itu juga hal yang penting. Bukan berarti ini menolak untuk beradaptasi ya, tapi ada banyak adaptasi ekstrim yang membuat orang-orang menjadi terganggu secara mental health gitu. Jadi penting banget untuk kita memperhatikan kemampuan kita dengan realita yang ada. Next, kebutuhan kita. Nah, di kebutuhan ini utamanya karena kita menjadi ASN itu untuk bekerja ya. Tentu kita harus mempertimbangkan dulu tunjangan-tunjangan, kemudian pendapatan yang kita dapatkan di penempatan yang kita tuju. Ada banyak sekali orang yang menyerah kemudian berhenti menjadi CPNS karena memang gajinya nggak sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Ya, kita tahu untuk menjadi ASN itu kita gajinya ya sesuai kebutuhan aja, kita nggak berlebih, kita nggak kurang gitu ya, jadi cukup aja. Tapi ada mungkin orang yang punya ekspektasi bahwa ternyata menjadi ASN itu ingin dengan gaji yang lebih besar, atau ternyata ingin gajinya itu setara dengan gaji Kemenkes pusat, tapi ternyata dia ngambil penempatannya itu cuma daerah gitu ya. Itu jelas sangat berbeda. Jadi penting banget kalau misalnya goalsnya untuk wah aku mau menghasilkan banyak di ASN gitu ya, which is itu sebenarnya agak-agak kurang make sense karena di ASN ini nggak itu fokusnya gitu. Tapi teman-teman harus lihat lagi penempatannya gitu. Ya berarti ambilnya ya yang sesuai Kemenkes pusat, provinsi, atau daerah-daerah yang cukup makmur gitu ya. Jangan ngambil daerah-daerah yang memang sulit dalam hal ekonomi gitu. Karena teman-teman akan kecewa sekali. Ada tuh yang rapel gajinya sampai berapa bulan gitu ya. Kalau gaji pokok mungkin enggak, tunjangan gitu. Kemudian ada juga yang mungkin tertunda ini itunya gitu, dan teman-teman nggak siap dengan hal tersebut, itu bikin teman-teman bakalan hilang motivasi dan kinerja teman-teman juga semakin rendah. Jadi penting banget nih untuk nge-influence, kemudian nge-inform diri sendiri tentang penempatan tujuan tersebut. Gimana sih kondisi perekonomian daerah tersebut? Gimana sih daerah tersebut dalam memanajerial semua ASN-nya? Itu penting loh untuk sesuai dengan kebutuhan. Karena nggak hanya finansial, perkembangan karir juga. Ada daerah-daerah yang dengan cepat memfasilitasi ASN-nya untuk berkembang. Ada juga mungkin yang karena memang prioritas atau visi misinya berbeda, itu mungkin agak sedikit sulit kita untuk berkembang di sana. Itu juga penting untuk kita lihat di sisi finansial dari seorang ASN tersebut. Nah, kemudian yang penting diperhatikan juga adalah masalah culture dan masalah lingkungan yang akan kita hadapi. Itu mirip seperti yang tadi. Culture ini pada beberapa orang mereka bisa mengaccept dan bisa mengembrace banyak sekali budaya, which is itu sebenarnya hal yang diharapkan dari seorang ASN. Tapi ada juga orang-orang yang memang tidak bisa untuk menerima culture tertentu, dan itu malah membuat mereka sepertinya kurang nyaman dalam bekerja. Nah, itu bisa jadi salah satu pertimbangan dalam memilih lokasi penempatan kita. Karena bagaimanapun kenyamanan kerja, kemudian juga mental health yang bagus itu dapat membantu kita untuk nge-up kinerja kita sebagai seorang ASN. Nah, yang selanjutnya apa? Nah, ini juga penting, itu baru memperhatikan jumlah formasi pelamar dan peluang yang akan kita dapatkan. Nah, ada nih beberapa tipe orang yang memang tipenya fighter gitu. Jadi nggak masalah nih mau ditaruh di mana aja, aku nggak penting. Yang penting aku jadi ASN. Ada banyak orang dengan prinsip seperti itu. Nah, kalau prinsipnya memang seperti ini, maka penting untuk memperhatikan jumlah formasi, kemudian juga penting untuk memperhatikan juga bagaimana kira-kira persaingan yang ada di formasi tersebut dan penempatan tersebut. Nah, tapi jangan salah ya, kemarin itu di 2021 di daerahku itu ada ada daerah yang membuka formasi yang sangat banyak sekali. Dan ada daerah yang membuka formasi sedang, dan yang sedikit sekali mereka membuka formasinya. Tahu nggak, yang paling banyak itu memang yang terbesar ini, dan saingannya itu berpuluh-puluh kali lipat daripada yang sedang. Padahal kalau misalnya kita pikir, oh yang sedang aja deh, nggak usah ngambil yang terlalu banyak karena pasti banyak orang, tapi ujung-ujungnya orang tetap milih yang banyak ini gitu. Jadi pemilihan formasi itu kadang-kadang banyak pun formasinya itu bikin yang datang juga lebih banyak gitu. Jadi saingannya di sini bisa 500 orangan, yang di sini malah 20 orangan di yang membuka formasi yang sedang gitu. Jadi ini tricky banget, teman-teman gak harus dengerin siapapun dalam memilih penempatan, tapi teman-teman harus analisa sendiri. Kira-kira dengan dia membuka di sini 10 bidan, di sini 1 bidan, kira-kira orang bakalan kemana ya? Udah pasti orang bakalan ke tempat yang 10 bidan. Pernah nih di daerah aku ada puskesmas yang buka 8 formasi, kemudian ada RSUD buka 1 formasi. Yang di 8 formasi ini mendaftar 700 orang. Satu formasi RSUD itu hanya mendaftar 24 orang. Jadi tricky banget, dan teman-teman benar-benar harus dari aku benar-benar pengen ini nih, aku benar-benar nggak takut dengan saingan, yang penting aku belajar keras gitu ya. Jadi benar-benar tricky kalau kita ngomongin tentang formasi dan jumlah pelamarnya, karena itu sangat-sangat dinamis dan nggak stagnan gitu. Nah,
Yang terpenting untuk menjadi seorang ASN itu sebenarnya kita udah dibikin peraturan ya, kalau kita bakalan siap untuk ditaruh di daerah manapun di Indonesia. Kita tanda tangan itu di awal perjanjian. Jadi sebenarnya untuk penempatan lokasi jangka panjang jangka pendek yang aku sebutkan tadi itu sifatnya juga masih dinamis, karena toh kita juga bakalan dikirim ke daerah manapun. Tapi at least itu dapat membantu kita untuk memaintain bagaimana mood kerja dan kemudian juga bagaimana intensi kerja kita dari awal-awal. Jadi penting banget untuk mempertimbangkan hal tersebut. Semoga teman-teman dapat memilih penempatan terbaik dan kemudian juga bisa lolos dan bergabung menjadi ASN untuk memajukan Indonesia. Terima kasih.